cabut gigi bungsu lah sebelum sakit. Disclaimer, series ini bakal super panjang, bahkan kayaknya bakal berpart-part, karena gue akan menceritakan journey gue cabut 4 gigi bungsu, 1 pakai BPJS dan 3 di dental. Sedetail mungkin, bahkan kayaknya bakal TMI juga sih. Tapi nggak apa-apa, biar temen-temen punya gambarannya ya. Sebelum kita mulai, mungkin gue ceritain backstory-nya dulu. Jadi, waktu itu gue lagi scaling dan gue diinfo kalau gigi bungsu gue mulai nongol dikit di gusi. Tapi puji Tuhannya, per gigi bungsuan ini gue belum ngerasain sakit sama sekali. Sakit pas numbuh, sakit infeksi gara-gara nyelip makanan, atau sakit yang lainnya. Dan gue memutuskan untuk, ya udah kita cabut aja deh, ngapain tunggu sakit dulu. Karena kebanyakan orang, bahkan orang-orang sekitar gue, gigi bungsu mereka yang impaksi dibiarin aja sampai sakit baru dicabut. Oke, kita mulai dari proses yang paling panjang dan paling ribet. Cabut gigi bungsu pakai BPJS. Alasan di tindakan pertama ini gue pakai BPJS karena gue merasa gue nggak pernah gunain dan kebetulan cover masalah ini, jadi yaudah gue coba dan gue put zero expectations sih. Tanggal 21 Juni 2024, gue bikin appointment di vaskes pertama sesuai KTP gue. Gue datang ke klinik, detensi, dan ketemu dokter gigi umum. Di sini gue dicek, tapi cuma formalitas aja, cuman tek, oh iya udah ada gigi bungsunya. Dan kita bikinlah surat rujukan. Nah, kita tuh bisa pilih vaskes rujukan mau di mana, tapi tetap sesuai list dari vaskes pertama. Nah, di klinik gue itu punya sistem kalau surat rujukan baru bisa terbit 1 hari kerja dan cuma bisa weekdays. Karena itu hari Jumat, jadi gue baru bisa mendapatkan surat rujukan gue di hari Senin deh. Hari Senin tiba tanggal 24 Juni 2024. Sebelum ke klinik, gue bikin appointment online dulu dengan dokter SPBM di vaskes rujukan. Tapi, karena gue pasien baru, jadi gue disuruh datang langsung ke rumah sakitnya. Dari sini, vaskes rujukan akan kita sebut dengan rumah sakit ya, biar lebih gampang. Akhirnya gue pergi ke klinik, ambil surat rujukan, dan gue langsung meluncur ke rumah sakit. Di kunjungan pertama ini, overall gue cuma mendaftarkan diri dan ambil antrian untuk ketemu dokter SPBM. Di 2 minggu kemudian, tanggal 8 Juli 2024, baru ambil antrian ya, belum ketemu dokternya. 2 minggu berlalu, tanggal 8 Juli 2024, gue datang pagi-pagi untuk absen dan ambil antrian untuk giliran masuk. So, ya, jadi kita harus ngantri lagi sekitar 30 menit sampai 1 jam buat ketemu dokternya. Gue ketemu dokternya dan di sini dicek formalitas nggak nyampe 5 detik dan kita bikin jadwal untuk ronsen di pertemuan berikutnya, yaitu tanggal 15 Juli 2024. Jadi, prosedur BPJS itu 1 kunjungan untuk 1 kegiatan. Makanya banyak banget testimoni pengguna BPJS yang bilang kalau prosedur BPJS itu bikin bolak-balik dan akhirnya gue ngerasain juga. Kunjungan ketiga per gigi bungsuan. Hari ini jadwalnya gue ronsen. Step pertama gue ambil antrian untuk check-in. Setelah check-in gue ke lantai bawah dan gue diinfo, oh ambil antrian dulu ya kak buat minta stempelnya. Oke, gue ambil antrian. Setelah nomor gue dipanggil, gue ke kasir dan kata kasirnya, oh kalau ini mah nggak usah pakai antrian kak, tadi langsung aja ke sini. Oke, but anyway, gue ngantri lagi buat ke lab ronsennya. Terus abis itu selesai deh. Nanti kita tinggal tunggu minggu depan buat konsul ke dokternya. Tanggal 24 Juli 2024, hasil ronsen gue keluar. Gue datang lagi ke rumah sakit pagi-pagi untuk absen dan ketemu dokternya untuk konsultasi hasil ronsennya. Di sini cuma dijelasin gigi bungsu mana aja yang harus dicabut dan kita bikin jadwal pencabutan gigi bungsu. Gue dikasih pilihan untuk cabut 4 gigi langsung dengan prosedur datang 2 kali lagi untuk cek darah dan cek bagian dalam, nginap 3 hari, dan wajib didampingi. Atau cabut 1 gigi per kunjungan dengan jarak waktu antar giginya 1 bulan, tapi harus menyesuaikan jadwal dokternya juga ya. Awalnya gue minta untuk cabut per sisi, jadi di pertemuan pertama cabut 2 gigi di sisi kanan dan 2 gigi di sisi kiri. Tapi katanya per kunjungan gue itu ada peraturan BPJS baru, kalau cabut gigi bungsu minimal 2 gigi diwajibkan untuk nginap dan harus mengikuti prosedur yang tadi gue sebutin. Puyeng nggak sampai sini? Semoga nggak ya. Di sini gue pertimbangin lama banget karena gue susah untuk nyesuaiin sama jadwal kerja gue dengan sistemnya yang bolak-balik dan gue harus mikirin recovery-nya juga sampai gue di-schedule 3 kali dan akhirnya gue cancel treatment di rumah sakit itu. Oke, sampai sini kita nafas dulu. 3 bulan kemudian, akhirnya gue punya waktu untuk ngurusin gigi bungsuan ini dan gue memutuskan untuk mulai semuanya dari awal.
Karena rumah sakit sebelumnya itu sebenarnya jauh banget dari domisili gue sekarang. Dan kalau dihitung-hitung, ongkos gue bolak-balik mengikuti prosedurnya, biayanya sama aja kayak gue mandiri. Jadi gue memutuskan untuk memulai semuanya dari awal. Jadi gue ubah vaskes BPJS pertama gue, sesuai domisili gue sekarang. Tapi setelah kita ganti vaskes juga baru bisa berlaku di bulan berikutnya. Jadi gue nunggu sekitar 1 bulanan. Gue datang ke klinik baru buat minta rujukan, tapi surat rujukannya langsung gue terima saat itu juga. Prosesnya nggak nyampe 1 jam dan gue langsung meluncur ronsen ke RSUD. Ini gue cari ronsen yang paling cepet dan paling murah. Kemarin tuh gue 170.000 dan hasilnya keluar 10 menit doang. Gak nyampe 2 minggu. Jadi ini salah satu trik yang gue baca kalau kita tuh bisa nge-cheat step di BPJS dengan ronsen di luar. Jadi kalau dihitung-hitung kita tuh udah mangkas 2 step di BPJS. Setelah ronsen, gue konfirmasi ke rumah sakit rujukan gue soal sistem antrinya. Apakah gue harus datang langsung atau bisa online? Ternyata bisa online via mobile JKN. Gue baru dapat jadwal konsultasi 26 hari kemudian, tapi enaknya appointment di mobile JKN itu jam-jamnya tuh jelas. Jadi kita bisa datang 30 menit sebelum jamnya aja, nggak perlu datang pagi-pagi banget kayak rumah sakit sebelumnya. Tanggal 18 Oktober 2024, kunjungan pertama gue di rumah sakit kedua. Gue datang pagian karena pengalaman dari rumah sakit sebelumnya, pasien baru harus daftar dulu dan ternyata bener. Tapi di rumah sakit ini prosesnya lebih cepet dan gak bertele-tele, dan gue ketemu dokternya sesuai jam appointment gue. Karena gue udah punya hasil ronsen sendiri, jadi di kunjungan ini gue cuma konsul dan langsung bikin appointment untuk cabut gigi di pertemuan selanjutnya. Buat peraturan dan pilihannya sama kayak di rumah sakit sebelumnya, minimal cabut 2 gigi, wajib nginep dengan prosedur-prosedurnya itu. Jelas gue memilih untuk cabut 1 gigi aja dulu. Gue disuruh untuk bikin appointment online via aplikasi Jaki. Dan gue langsung dapet jadwal 4 hari kemudian, tanggal 22 Oktober 2024. Sebenarnya di rumah sakit kedua ini juga ada jadwal H+1, cuman ditangani oleh dokter yang berbeda. Hari pencabutan datang 22 Oktober 2024. Gue datang 30 menit sebelum jam appointment gue, yaitu jam 9 pagi untuk absen. Dan ternyata gue harus nunggu lagi untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi selesainya pasien-pasien sebelumnya aja. Total gue nunggu itu 2 jam. Dari awalnya gue takut deg-degan banget sampai gue marah lapar. Prosesnya cuma 15 menit, 1 gigi, super satset, cepet, dan gak sakit. Tapi buat detail prosedur dan recovery-nya nanti gue bikin di next video ya. Pasti di video ini udah mumet kan. Setelah itu gue diresepin obat dan langsung gue tebus di rumah sakit itu. Gue nunggu obat sekitar 1 jam. Dan ada beberapa obat yang habis jadi gue harus tebus sendiri. Gimana? Puyeng nggak dengernya? Tapi pengguna BPJS dilarang mengeluh. Biaya mandiri cabut gigi bungsu itu sekitar 3-5 juta per gigi. Nah kalau BPJS bayarnya pakai kesabaran aja. Tapi gue tetap rekomendasiin BPJS untuk teman-teman yang mau menghemat biaya karena semuanya tuh di cover. Mulai dari ronsen, tindakan, sampai obat-obatnya. Coba dong share pengalaman teman-teman juga yang pernah tindakan cabut gigi bungsu pakai BPJS. Apakah ada yang lebih mudah atau ada yang lebih sulit? Kasih tadi komen ya.